Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Denny Iksan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan saya, yaitu membuat jasa atau usaha. Di sini saya membuat jasa, yaitu dengan nama PT saya itu New Design Maker. Nanti kedepannya kita akan berkolaborasi dengan Autodesk atau AutoCAD dan juga IKEA. Oke, langsung aja Pak. Ini tentang kita. Jadi apa sih desain maker itu? Jadi desain maker ialah perusahaan yang bergerak di bidang jasa desain konstruksi yang mengedepankan teknologi software maupun aplikasi. Yang tujuannya ialah mempermudah masyarakat umum dalam mengembangkan imajinasi tentang desain interior maupun eksterior. Nah, di sini saya mengambil 3 poin ya. Jadi yang pertama kebutuhan pasar, contoh kasus, dan yang ketiga ialah solusi yang sudah ada. Di poin pertama saya mengambil kebutuhan pasarnya itu konsumen membutuhkan jasa desain interior maupun eksterior dengan harga terjangkau. Contoh kasusnya apa? Jadi banyak konsumen yang nggak boleh datang ke tempat konsultan karena tahu akan dipatok harga yang mahal. Solusinya seperti apa? Yaitu membuat promosi di sosial media. Nah ini masih belum efektif. Kenapa? Karena banyak banget promosi di sosial media, contohnya kayak di TikTok ya. Itu saya pernah temuin. Di situ saya pernah order desain satu ruangan, itu infonya itu totalnya 1 juta per meter persegi. Tapi aktualnya itu 1 juta itu hanya untuk tanda tangan kontrak aja bahwa kita menyetujui beberapa poin di bawah. Nah itu, jadi masih banyak promosi-promosi yang nggak sesuai dengan kenyataannya. Lalu poin kedua, konsumen membutuhkan jasa desain interior maupun eksterior tanpa harus beranjak dari tempat duduk ataupun keluar rumah. Nah ini contoh kasusnya ialah banyak banget konsumen yang sibuk ya, yang nggak sempet gitu untuk keluar rumah atau banyak pekerjaan di luar. Jadi mereka itu ingin mendesain atau merenovasi rumahnya, tapi belum sempet untuk ke tempat konsultan. Nah untuk solusi yang udah ada sendiri, banyak jasa konsultan yang udah buka untuk layanan home service, tapi belum menyelesaikan masalah juga, karena waktunya itu kurang fleksibel. Jadi untuk di layanan home service ini saya tahu itu ada satu di Jakarta, apa namanya, kalau nggak salah Metama. Nah itu dia itu hanya buka atau mulai beroperasi itu jam 9 sampai jam 5 sore kalau nggak salah. Nah itu kan kurang fleksibel ya. Kita mungkin para pekerja itu baru pulang di atas jam 5, bahkan ada yang berangkat di atas jam 7 pagi atau di bawah jam 7 pagi. Jadi masih kurang fleksibel lah. Terus di poin ketiga, konsumen membutuhkan jasa desain interior maupun eksterior dengan keakuratan desain sampai 90%. Nah, contoh kasusnya apa? Banyak konsumen yang kecewa karena antara desain yang ditawarkan dengan kenyataannya itu berbeda jauh. Misalkan kita membuat desain A, tetapi nanti hasilnya itu B gitu. Jadi sebagai konsumen pasti kalau lebih bagus mungkin oke, tapi kebanyakan itu kurang bagus dari yang kenyataannya. Terus solusi yang udah ada apa? Membuat jaminan kontrak antara konsumen dan konsultan. Nah, ini juga masih belum maksimal. Oke. Lalu selanjutnya, nah ini kita masuk ke solusi yang akan saya tawarkan di jasa desain kami. Jadi kedepannya kami akan membuat sebuah aplikasi Android di mana aplikasi tersebut dapat dipergunakan oleh konsumen untuk desain interior maupun eksterior pada rumahnya pribadi. Dan konsumen juga dapat berkomunikasi dengan desainer kami yang melayani 1 kali 24 jam, serta kami juga bekerja sama dengan perusahaan penyedia furniture, yaitu IKEA, di mana kita akan memastikan bahwa desain yang sudah kita buat memiliki kemiripan 90% dengan aslinya. Jadi poin-poin yang akan kita masukkan ke dalam software kami, dengan nanti akan dimasukkan ke dalam interior atau eksterior rumah para konsumen kami, itu kita pastikan yang akan dikirimkan ke rumah konsumen yang sebenarnya gitu oleh IKEA. Jadi nggak mungkin ada perbedaan. Nah, untuk value proposition sendiri kami mengambil 2 ya. Yang pertama functional benefit, yaitu lebih praktis dan juga lebih detail dan terperinci. Dan untuk emotional benefit-nya lebih terpercaya, lebih aman dan juga dapat dipertanggungjawabkan.
Oke, untuk social benefit-nya sendiri, ini, untuk kepada lingkungan ya. Jadi kami akan memberikan dampak positif dengan cara memberikan lapangan pekerjaan untuk para tunakarya. Nah, prosesnya seperti apa? Kami akan memberikan training dan sertifikasi secara gratis kepada para masyarakat yang berminat untuk terjun ke dunia konstruksi. Nah, output-nya akan seperti apa? Nanti masyarakat akan memiliki keterampilan dan sertifikasi mengenai cara mendesain interior maupun eksterior. Nah, hasilnya atau outcome-nya, masyarakat yang awalnya tidak memiliki pekerjaan, kini mempunyai keterampilan khusus yang mana dapat dipergunakan untuk menjadi freelancer pada desain aplikasi kami. Nah, untuk target customer sendiri, kami menargetkan customer kami itu paling besar antara usia 26 sampai 31 tahun. Mengapa? Karena di usia tersebut banyak sekali remaja yang mulai mendesain untuk keperluan rumahnya pribadi. Itulah alasan kenapa kami, menargetkan, konsumen kami yang paling tinggi itu di usia 26 sampai 31. Oke, untuk kompetisi dan posisi pesaing. Untuk pesaing langsung, dari saya pribadi belum menemukan ya, ada aplikasi dari Android untuk mendesain interior ataupun eksterior di Indonesia yang inline dengan, interior maksud saya yang inline dengan penyedia interior seperti IKEA, S Hardware, Dekorama, Olympic, dan lain-lain. Aku masih belum menemukan. Tapi untuk pesaing tidak langsungnya sendiri itu cukup banyak, terutama dari konsultan desain konstruksi, itu banyak sekali, PT-PT yang udah ternama lah yang untuk mendesain konstruksi. Dan untuk pesaing tidak langsung dari penyedia furniture sendiri, itu ada S Hardware, Dokuroma, Olympic, dan Informa. Nah, ini sumber pendapatannya. Jadi, untuk sumber pendapatan sendiri kita hanya memiliki satu sumber pendapatan. Nanti kita akan menjual harga per jasanya itu dengan harga Rp500.000. Dengan COGS per unitnya sebesar Rp200.000 dan laba kotor per unitnya Rp200.000. Nah, ini adalah proyeksi profit, COGS, dan laba kotor dalam jutaan rupiah. Jadi oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya di slide selanjutnya. Nah, ini untuk kebutuhan alokasi dana. Untuk pemasaran modal kita akan alokasikan dana sebesar Rp200.000. Nah, ini nanti dana ini akan difungsikan untuk membelikan kuota dan untuk mendesain poster dan lain-lain di sosial media. Dan untuk kerja rekrutmen sendiri, kami juga mengalokasikan dana sama Rp200.000 yang kelak akan digunakan untuk menginformasikan lowongan pekerjaan mungkin di Jobstreet dan juga di sosial media. Jadi tidak membutuhkan dana yang sangat besar. Untuk pengembangan produknya sendiri, kami mengalokasikan dana Rp600.000 untuk update software dan lain-lain. Dan juga kami akan menampung beberapa masukan-masukan dari para customer kami. Nah, ini untuk target yang dicapai selama 2 tahun ke depan. Jadi pada Januari 2023, kami memplanningkan akan memiliki website resmi kami sendiri. Setelah itu, di bulan Februari 2023, kami akan membuat channel khusus tentang desain interior maupun eksterior, yang kelak nanti akan kami gunakan untuk mempromosikan jasa desain kami sendiri. Lalu selanjutnya di bulan April 2023, kami akan menambahkan jumlah staf kami menjadi 6 orang. Selanjutnya, di Agustus 2023, kami akan membuat interior dengan label kami sendiri, atau NDM, New Design Maker. Yang kelak, di September 2023, kami akan membuat pabrik pribadi. Jadi untuk membuat interior-interior kami. Nah, untuk proyeksi keuangannya sendiri, di tahun pertama, itu kami memprediksikan akan memiliki 200 orang konsumen dengan jasa yang terjual sebanyak 520 unit. Untuk pendapatan sendiri, sudah kami sampaikan sebelumnya, jadi untuk per tahun, itu kami akan memprediksikan mendapatkan 260 juta. Ini didapat dari total dari jasa terjual dengan pendapatan tadi per harga jasa per unit yaitu 500.000. Jadi didapatlah 260 juta. Untuk COGS sendiri sama sebesar 52 juta, laba kotor juga 52 juta. Nah, untuk bebannya sendiri itu ada R&D untuk pengembangan kami alokasikan sebesar 7,2 juta untuk per tahun. Dan untuk gaji dan upah sendiri ini untuk 2 orang aja, staffnya aja itu untuk kami
itu sebesar 72 juta. Dan untuk sewa bangunan kantor kita tidak menggunakan bangunan kantor karena kita akan menggunakan rumah pribadi. Karena untuk awal-awal saya rasa masih belum terlalu memerlukan ya untuk menyewa bangunan ataupun kantor. Untuk perlengkapannya sendiri kami sudah men-standby-kan laptop kami pribadi, jadi kami rasa tidak memerlukan dana pada poin ini. Dan untuk administrasi sendiri kami alokasikan sebesar Rp10.000. Jadi total beban yang kami keluarkan yaitu Rp79.210.000. Jadi jika di total laba bersih yang kami dapat dari total pendapatan dikurang COGS, dikurang laba kotor, serta dikurang total beban, yaitu laba bersih yang kami dapat ialah Rp76.790.000. Dan untuk tahun kedua kami berikan keningkatan kemungkinan itu 1,15%. Dan juga selanjutnya tahun ketiga dan seterusnya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan bisa langsung mengirimkan email di newdesignmaker@ndm.id ataupun bisa menghubungi kontak saya langsung di 0812 111 dan 222.